Ada sebuah ungkapan yang telah bertahan selama 2000 tahun, terukir di batu, tersembunyi di terowongan, ditulis di dinding oleh musuh dan orang percaya. Yesus ada. Ini bukan soal iman. Ini adalah fakta yang tidak dapat dihapus oleh arkeologi, sejarah, dan bahkan catatan musuh terburuknya. Mari kita buka kotak batu yang disegel selama berabad-abad, turun ke terowongan gelap, dan membaca apa yang tertulis ketika tidak ada yang membayangkan itu akan dibaca 2000 tahun kemudian. Sebelum kita mulai, beritahu saya di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Sekarang mari kita mulai. Pada tahun 2002, seorang kolektor Israel mengungkapkan kepada dunia sesuatu yang telah dilupakan selama hampir 2000 tahun. Sebuah kotak batu kapur sederhana, seukuran koper kecil. Untuk memahami alasan kegembiraan yang begitu besar, perlu untuk kembali ke abad pertama, khususnya antara tahun 20 dan 70 Masehi di Yerusalem. Pada waktu itu, orang Yahudi tidak menguburkan orang mati mereka secara permanen. Jenazah ditempatkan di dalam gua, dan setelah kurang lebih setahun, ketika hanya tulang-tulang yang tersisa, keluarga mengumpulkannya dan menempatkannya di dalam kotak batu yang disebut oswari. Praktik ini ada untuk periode singkat dalam sejarah Yahudi yang memungkinkan penanggalan yang tepat untuk objek semacam itu. Justru disinilah kotak ini menjadi luar biasa. Di sisinya terukir dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan di Yudea pada waktu itu, terdapat prasasti sederhana namun sangat bermakna. Yakobus, putra Yusuf, saudara Yesus. Sekilas, itu tampak seperti 3 nama biasa. Tetapi para arkeolog telah mengkatalogkan ribuan oswari dari periode ini, dan formula standar selalu hanya mencakup nama almarhum dan nama ayah. Menyebutkan saudara laki-laki sangat jarang. Secara statistik, ini hanya terjadi ketika saudara laki-laki itu adalah seseorang yang penting, seseorang yang menentukan identitas keluarga itu dalam masyarakat. Pikirkan tentang probabilitasnya. Berapa peluang seorang pria bernama Yakobus, putra Yusuf, ada pada periode dan wilayah yang tepat itu, dengan saudara laki-laki bernama Yesus yang begitu terkenal sehingga perlu disebutkan pada kotak pemakaman. Ketika penemuan itu dipublikasikan, komunitas akademis gempar. Apakah itu penipuan untuk meningkatkan nilai artefak? Kasus tersebut berakhir di pengadilan Israel dan diikuti oleh analisis ahli selama 7 tahun. Para ahli geologi menganalisis patina, lapisan tipis penuaan yang terbentuk secara alami pada batu selama berabad-abad, dan menemukan bahwa patina juga terdapat di dalam alur huruf yang terukir, sebuah tanda bahwa prasasti itu dibuat hampir 2000 tahun yang lalu bersamaan dengan bagian lainnya. Gambaran menjadi lengkap ketika kita membandingkan informasi ini dengan sejarawan Yahudi Flavius Josephus yang mencatat pada abad pertama bahwa Yakobus, saudara Yesus, dieksekusi di Yerusalem sekitar tahun 62 Masehi. Tanggalnya bertepatan, namanya bertepatan, konteks sejarahnya bertepatan. Apa yang mungkin kita lihat di hadapan kita adalah tempat pemakaman orang yang memimpin gereja di Yerusalem dan yang tumbuh di rumah yang sama dengan Kristus. Sementara di atas tanah Roma mendirikan kolosium dan kuil untuk merayakan kaisar dan dewa-dewa marmernya, di bawah permukaan terjadi revolusi diam-diam. Kita berbicara tentang katakomba Roma, jaringan terowongan luas yang diukir dengan tangan ke dalam batuan vulkanik, membentang ratusan kilometer. Tempat yang lembab, gelap, dan sempit. Antara abad kedua dan keempat, selama periode penganiayaan terburuk, labirin bawah tanah ini menjadi tempat perlindungan bagi iman Kristen.
ada perbedaan mencolok dibandingkan dengan masyarakat Romawi lainnya. Orang Romawi mengkremasi orang mati mereka, sementara orang Kristen bersikeras menguburkan jenazah karena mereka percaya pada kebangkitan fisik yang dibawa oleh Yesus. Pilihan ini dengan sendirinya sudah mengungkapkan keyakinan yang mendalam. Jika seseorang menerangi dinding-dinding sempit ini dengan obor, mereka tidak akan menemukan simbol ketakutan atau kekalahan. Mereka akan menemukan ledakan seni dan harapan. Semuanya berpusat pada satu orang. Para arkeolog telah menemukan ribuan prasasti di sana. Banyak di antaranya sederhana, ditulis dengan tergesa-gesa oleh orang-orang dengan sedikit pendidikan formal. Tetapi pesannya diulang secara konsisten. Yesus adalah Kristus. Kristus adalah hidup. Untuk hidup di dalam Tuhan melalui Kristus. Yang lebih menarik lagi adalah kode-kode rahasia yang dikembangkan oleh komunitas ini. Menjadi seorang Kristen adalah kejahatan. Jadi komunikasi harus dilakukan dalam diam. Gambar ikan bagi seorang prajurit Romawi tampak seperti hiasan biasa. Bagi seorang Kristen itu adalah kata sandi. Dalam bahasa Yunani, kata untuk ikan membentuk inisial dari frasa Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Jangkar juga muncul berulang kali di dinding. Bagi orang Romawi, itu tampak seperti simbol pelaut. Tetapi, jika dilihat lebih dekat, kita dapat melihat bahwa jangkar menyembunyikan salib dalam desainnya, sebuah cara untuk menggambarkan penyaliban tanpa risiko penangkapan. Ada juga gambar gembala yang baik yang berulang. Seorang pemuda yang membawa seekor domba di pundaknya. Sementara seni resmi Roma mengagungkan kekuatan brutal dan perang, seni katakomba mengagungkan Yesus yang peduli, yang melindungi, yang turun ke dalam kegelapan untuk mencari yang hilang. Apa yang dibuktikan oleh katakomba ini adalah bahwa identitas Kristen telah sepenuhnya terbentuk dan tak tergoyahkan jauh sebelum gereja memegang kekuasaan politik apapun. Tidak seorang pun turun ke dalam kegelapan, dikelilingi oleh mayat, untuk menyembah legenda atau metafora filosofis. Orang-orang itu ada di sana karena mereka percaya Yesus itu nyata dan bahwa Dia telah menaklukkan kematian yang mengelilingi mereka setiap hari. Sementara Roma secara lahiriah berusaha menghapus nama Yesus, di bawah tanah nama itu adalah satu-satunya cahaya yang ada. Bukti selanjutnya tidak ditemukan di universitas atau dalam penggalian yang direncanakan dengan cermat. Bukti itu muncul secara tak terduga di dalam penjara keamanan maksimum di Israel. Pada tahun 2005, para narapidana yang bekerja pada proyek perluasan di penjara Megiddo menemukan sesuatu yang keras dan berwarna-warni dengan peralatan mereka. Mereka berhenti, membersihkan debu, dan apa yang mereka lihat mengejutkan dunia. Lantai gereja Kristen tertua yang pernah ditemukan. Mosaik Megiddo diperkirakan berasal dari sekitar tahun 230 Masehi. Untuk memahami pentingnya hal ini, perlu diingat konteksnya. Kekaisaran Romawi masih menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Mempraktikkan iman ini adalah kejahatan. Hampir 100 tahun sebelum Kaisar Konstantinus melegalkan kekristenan dan mengadakan konsili Nisea. Dan justru disinilah penemuan ini menumbangkan salah satu teori paling populer di zaman modern. Gagasan bahwa orang Kristen pertama hanya melihat Yesus sebagai nabi manusia, dan bahwa keilahiannya ditetapkan secara politis berabad-abad kemudian. Lantai Megiddo membuktikan gagasan ini salah. Di tengah mosaik yang terawat sempurna, terdapat prasasti dalam bahasa Yunani. Prasasti itu menyatakan bahwa seorang wanita bernama Aketus menyumbangkan meja perjamuan untuk mengenang Tuhan Yesus Kristus.
Ungkapan ini diukir di batu seabad sebelum gereja memiliki kekuasaan institusional. Orang-orang Kristen itu yang berkumpul secara rahasia di bawah ancaman kematian sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu bukanlah penemuan baru. Itu adalah inti dari iman sejak awal. Mosaik itu juga mengungkapkan lebih banyak tentang siapa orang-orang itu. Selain Aketus, seorang dermawan wanita, sesuatu yang revolusioner pada masanya, muncul nama lain, Gaianus. Prasasti itu mengidentifikasinya sebagai seorang perwira Romawi, seorang perwira di tentara kekaisaran. Ini mengejutkan. Seorang perwira dari kekaisaran yang sama yang menganiaya orang Kristen menggunakan uangnya untuk membantu membiayai sebuah gereja. Ini menunjukkan bagaimana pesan Yesus menembus semua lapisan masyarakat, bahkan di dalam tentara yang bertugas untuk menindasnya. Satu detail visual terakhir yang mencolok. Tidak ada salib dalam mosaik tersebut. Pada waktu itu, salib masih merupakan alat eksekusi yang baru dan sangat traumatis. Sebagai gantinya, simbol yang digunakan adalah 2 ikan. Dan pusat ruangan bukanlah altar yang ditinggikan untuk persembahan seperti di